Ini tentang Menteri Keuangan yang baru nih, Pak Purbaya. Kalian nggak tahu ya, Pak Purbaya bagaimana di wilayahnya atau di daerah rumahnya. Saya tahu bahwa Pak Purbaya setiap beberapa bulan sekali selalu memberikan zakat, selalu memberikan sedekah kepada fakir miskin di wilayah beliau, berupa beras 1 karung kecil ya per orang dan uang 300.000. Itu beberapa bulan sekali, dan udah berkali-kali keluarganya memberikan bantuan terhadap fakir miskin ya di wilayah tempat beliau. Kebetulan saya masih satu wilayah dengan beliau. Jadi saya juga tahu banget bahwa Pak Purbaya tuh jago bela diri. Kalau nggak salah taekwondo. Keren pokoknya. Jago bela diri juga, baik hati, keren. Semangat Pak Purbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Oke guys, dalam video kali ini terkait Menteri terbaru, Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudhistira, yang kali ini sempat viral karena ketidaksombongannya yang membuat para warganet benar-benar sangat begitu merespon adanya ketakjuban terhadap Bapak Menteri Purbaya. Dan ternyata tidak hanya di politik saja, Bapak Purbaya ini menjadi sosok orang yang tidak pernah sombong terhadap tetangganya, karena ada salah satu tetangganya yang sempat menceritakan kalau beliau itu adalah orang terkenal dermawan, bahkan sering memberikan sedekah walaupun tidak banyak, namun ia sesekali ataupun memang meluangkan waktunya untuk bersedekah terhadap tetangganya. Lalu bagaimanakah dan seperti apakah menurut para tetangga sendiri mengenai perihal Menteri Keuangan terbaru kita yang menggantikan Ibu Sri Mulyani? Mari kita simak videonya berikut ini guys. Menteri Keuangan dia melamar untuk ikut menjadi gubernur BI. Tapi yang saya dengar ketika fit and proper test di DPR, itu DPR sempat bertanya, nggak tahu siapa, komisi yang membidangi DPR itu komisi 11 ya. Waktu fit and proper test, itu DPR bertanya kepada Purbaya, Periwarjo menyediakan 900 miliar, Anda menyediakan berapa? Ini untuk sogok DPR bang? Apa gimana? Ini pertanyaan DPR, untuk DPR. Maksudnya uang itu untuk disogok DPR atau bagaimana? Mudah-mudahan tidak. Tapi untuk apa juga ada pertanyaan model itu? Iya. Artinya Purbaya harus menyediakan 900 miliar. Atau di atas itu? Atau di atas itu. Ini melengkapi cerita tentang dugaan semua fit and proper test di Komisi 11 menyangkut keuangan itu harus bayar dan bayar. Ini yang ke depan kita perlu reformasi DPR itu karena ini. Jadi mereka tidak berbasis pada kualitas orang yang akan memimpin lembaga negara. Bayar dan bayar. Wah, ini berat. Kalau ini betul, disayangkan sekali ada orang model Periwarjo jadi gubernur BI. Saya baru belakangan ini lihat-lihat kasus CSR. Pertanyaannya, ada apa lembaga negara semisal BI harus punya CSR? Memang BI perusahaan sehingga harus punya CSR. Iya kan, tanggung jawab sosial perusahaan itu CSR. CSR itu tanggung jawab perusahaan. Iya. Woi, para Dewan Gubernur BI. Atau menjebak saya bilang saya mau naikin pajak? No. Menetapkan target penerimaan negara naik 10% dengan target pertumbuhan penerimaan pajak juga ambisius 13%. Apa Pak kebijakan konkret yang disiapkan untuk mewujudkan itu, target-target yang kemarin disepakati di APBN 2026? Anda mau ngomong yang mana? Yang 43% kenapa naik 268? Itu karena kita lihat tekanan dari daerah kan, makanya kita naikin transfer ke daerahnya sebesar 43 triliun. Itu nggak besar-besar amat, tapi sudah cukup untuk pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan yang normal gitu. Tapi untuk investasi daerah, kita alokasikan 1.300 triliun di daerahnya langsung. Jadi dampak di daerahnya harus sebenarnya nggak berkurang, cuman yang melaksanakan berbeda. Kemarin Pemda, sekarang pemerintah pusat utamanya gitu. Harusnya nggak ada masalah.
Kalau untuk pajak ya saya akan tertibkan tuh pajak, bea cukai segala macam. Nanti saya akan buka pengaduan langsung ke Menteri Keuangan. Tentunya bukan saya yang baca ya, nanti saya akan buat tim untuk melihat itu dan saya akan follow up seperti itu. Cortex juga diperbaiki. Saya udah kirim ahli dari luar, bukan dari luar negeri, dari luar keuangan yang sudah melihat kelemahannya seperti apa. Dia yakin, dia tiap hari lapor ke saya. Sebulan akan selesai itu perbaikan Cortexnya. Dan itu akan memadai untuk membawa pertumbuhan pajak sesuai target itu. Paling enggak Anda nggak ribut lagi kalau bayar pajak. Dan nanti kalau ekonominya membaik kan otomatis pajaknya makin bagus dan makin bagus. Kalau bea cukai kebocoran saya tutup kan bagus lagi. Rokok saya nggak naikin kan tak cukainya, dengan perhitungan nanti ada income tambahan dari bisnis yang legal di sini. Jadi pajak akan tetap stay dengan sekarang, nggak ada kenaikan. Rate-nya nggak berubah. Rate-nya nggak berubah. Cukai juga ditahan dulu sampai berapa lama? Nggak tahu. Pajak akan tetap stay dengan sekarang, nggak ada kenaikan. Rate-nya nggak berubah. Rate-nya nggak berubah. Cukai juga ditahan dulu sampai berapa lama? Nggak tahu. Sampai Anda minta naikin pajak. Jadi gini, ketika lagi lemah begini, saya naikin pajak juga percuma. Anda income-nya menurun. Kalau income-nya turun, belanjanya lebih sedikit. Belanjanya lebih sedikit, ekonomi melambat, pajak saya turun lagi. Terus saya nggak puas, saya naikin lagi kan rate-nya. Makin rendah lagi kan income-nya, pajak makin turun lagi. Jadi kalau diterusin itu spiral ke bawah. Jadi saya cegah itu terjadi, saya biarin dulu sekarang. Saya jaga ekonominya, saya kasih efektifkan pengelolaan uang sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat. Kalau lebih cepat kan Anda income-nya juga naik. Jadi pada waktu itu Anda akan bayar pajak dengan tenang. Kenapa? Dengan senang lagi, rela lagi. Karena uang Anda banyak. Itu yang kita coba ciptakan. Jadi artinya kalau misalnya once nanti ekonomi udah normal, dalam arti tumbuh sesuai potensi yang mungkin Bapak perhitungkan gitu, ada kemungkinan pajak akan enggak lah. Enggak. Kalau udah otomatis ekonomi tumbuh kenceng ya otomatis naik. Dan rasio taksasi membaik kan makin tinggi juga punya saya. Anda punya mau naikin pajak atau menjebak saya bilang saya mau naikin pajak? No. Siapa yang nyuruh? Oke, Pak. Anda punya mau naikin pajak atau menjebak? Pesan dari Menku Purba Yudi Sedewa yang dimana saat ini sempat menjadi sorotan publik terkait Menteri Purbaya kembali menjadi sorotan publik usai meluncurkan program nasional Gerakan Bersih dari Korupsi yang menargetkan transparansi penuh di seluruh lembaga kepemerintahan. Dalam konferensi pers di Jakarta, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pejabat yang terlibat praktik korupsi. Ini adalah ambil langkah tindakan tegas yang dilakukan oleh Menteri Purbaya terhadap para koruptor. Karena saat ini sepertinya Menteri Purbaya akan sangat lebih mendukung terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang adanya RUU perampasan aset. Dan bahkan saat ini juga Bapak Purbaya ini sempat menstabilitaskan tentang adanya konstitusi pajak dan perpajakan, bea cukai, masalah perokokan ya guys. Dan saat ini Menteri Purbaya juga tidak ada lagi kompromi terhadap pelaku korupsi. Ini soal moral dan tanggung jawab kepada rakyat. Kebijakan ini mencakup kewajiban pelapor aset pejabat setiap 6 bulan, audit keuangan independen, serta sanksi pemecatan bagi pelanggar. Sementara itu di lingkungan tempat tinggalnya di Depok, karakter Purbaya memang mendapat pujian dari warga sekitar. Teruntuknya kita sudah melihat salah satu warga yang sempat berkomentar tentang sifat asli dari Menteri Purbaya. Seperti apa? Mungkin kalian yang ada di sana, kalian sudah bisa merasakan sendiri. Dan saat ini juga perlu kita ketahui bahwasanya Menteri Purbaya selaku Menteri Keuangan yang menggantikan posisi dari Ibu Sri Mulyani yang kali ini benar-benar sudah menjadi sorotan publik. Dan hari ini juga Menteri Purbaya sempat mendapatkan dukungan penuh dari warga Indonesia. Sementara itu ya guys, terhadap lingkungannya sendiri tempat tinggal di Depok, karakter Purbaya mendapat pujian dari warga sekitar. Mereka menilai sang menteri sebagai sosok sederhana, jujur, dan
dekat dengan masyarakat, tidak ada kesombongan dan tidak ada keangkuhan. Yang mungkin bisa dibilang Bapak Purbaya itu nggak berubah, tetap ramah, suka menyapa dan sering membantu warga tanpa pamrih, ujar Siti, tetangga yang sudah mengenalnya sejak lama. Dan bahkan ada salah satu warga menjadi tetangga dari Menko Keuangan ini, yaitu Bapak Purbaya, bahwasanya beliau ini suka bela diri. Bela dirinya yaitu berjenis taekwondo, guys. Oke guys, kita simak videonya berikut ini tentang kebijakan-kebijakan dari Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dolar, diesel, itu impor. Banyak impor, Pak. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk minyaknya. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya. Cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa BBM masih impor, guys. Impor produk minyak dari negara tetangga yaitu Singapura. Selain impor, harga BBM yang selalu mengalami kenaikan sehingga mengakibatkan kerugian besar. Purbaya mengatakan bahwa Pertamina tidak pernah lagi membuat kilang baru karena Pertamina malas-malasan. Maka dari itu seharusnya BBM sekaligus LPG dan mungkin kebutuhan bahan pokok termasuk listrik bisa lebih murah. Namun banyak permainan sehingga semuanya menjadi mahal. Ini yang akan sangat begitu ditakutkan dari Bapak Menteri kita Purbaya Yudi Sadewa yang benar-benar akan mengatasi semua permasalahan mengenai BBM dan masalah impor dari negara tetangga kita Singapura. Dan mungkin saat ini Menteri Purbaya juga akan mengatasi semua problem-problem tentang adanya infrastruktur tentang BBM bahan bakar bersubsidi. Bapak bilang mereka nggak bisa lari, dan saya rasa rakyat pasti dukung penuh. Karena sudah capek, Pak. Yang rakyat kecil telat bayar pajak langsung disita. Tapi yang besar, nunggak 60 triliun masih disembunyikan. Kalau Bapak berani kejar sampai tuntas, buka saja siapa mereka biar terangkat. Biar rakyat tahu selama ini siapa yang benar-benar cinta negeri ini. Dan siapa yang cuma pura-pura bayar pajak padahal nunggak 60 triliun. Saya baca Bapak bilang mereka nggak bisa lari. Dukungan luas terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kian hari kian masif. Sosok yang dijuluki Menteri Koboi ini tidak hanya mendapat sorotan karena gebrakan fiskalnya yang berani, tetapi juga karena sikapnya yang sederhana dan gaya komunikasinya yang lugas. Di media sosial, netizen ramai-ramai mengapresiasi gaya Purbaya yang kerap mengingatkan hal-hal kecil namun menyentuh, mulai dari pentingnya menjaga kesehatan hingga sekadar berhati-hati saat makan. Bagi publik inilah tanda bahwa seorang pejabat tinggi negara tetap bisa tampil apa adanya, tanpa kehilangan ketegasan dan wibawa. Fenomena ini mencerminkan kerinduan masyarakat. Hadirnya pejabat yang mampu menjelaskan persoalan bangsa dengan bahasa sederhana, seolah ingin menunjukkan bahwa masalah besar negeri ini sebenarnya bisa diselesaikan tanpa kerumitan yang dibuat-buat. Selama ini yang ditampilkan selalu ruwet, padahal kalau dijelaskan dengan jernih rakyat bisa paham dan yakin, ujar salah satu komentar warganet. Kekhawatiran masyarakat juga muncul, namun dalam bentuk yang positif. Mereka mengingatkan Purbaya agar tetap menjaga kesehatan dan konsistensi, karena figur semacam inilah yang dianggap langka. Publik seakan menemukan energi baru dalam gaya kepemimpinan fiskal yang tidak berbelit, tidak menggurui, dan selalu menekankan keberpihakan kepada rakyat. Dukungan publik terhadap Menteri Koboi Purbaya bukan sekadar euforia, melainkan cermin dari kerinduan mendalam akan sosok pejabat yang sederhana, cerdas dan berani.
Sosok yang mampu menyingkap bahwa kerumitan birokrasi hanyalah buatan manusia, sementara solusi bisa lahir dari kejelasan pikiran dan ketegasan sikap. Dukungan luas terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kian hari kian masif. Sosok yang dijuluki Menteri Koboi ini tidak hanya mendapat sorotan karena gebrakan fiskalnya yang berani, tetapi juga karena sikapnya yang sederhana dan gaya komunikasinya yang lugas. Di media Dulu sebelum jadi Menteri Keuangan, Kiriman bunga berisi Oke gas, nomor 2. Pertamina, perusahaan minyak dan gas bumi milik negara, lagi-lagi menjadi sorotan tajam dari Menteri Keuangan Purbaya. Dalam sebuah pemaparan yang tak disangka-sangka, Purbaya belak-belakan menuding Pertamina malas-malasan dalam merealisasikan pembangunan kilang minyak baru. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya malas-malasan aja. Akibatnya, Indonesia terus-menerus merugi miliaran dolar karena harus mengimpor bahan bakar minyak atau BBM. Dalam video yang beredar, Purbaya mengungkapkan kegeramannya terhadap kinerja Pertamina yang mandek. Ia menyoroti bahwa sudah puluhan tahun Indonesia bergantung pada impor produk minyak, terutama dari Singapura yang notabene merugikan negara. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak sampai sekarang, nggak pernah bangun kilang baru. Ujarnya dengan nada penuh tanya dan sedikit curhat. Banyak impor, Pak. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Pertamina, perusahaan minyak dan profesor ini banyak S3. Iya kan? Pak Purbaya S3. Masa 25 tahun tidak bisa kita analisa? Lebih banyak uang keluar dari Indonesia. Lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia. Ini segera harus kita rubah, saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil. PB dan lain yang amat tinggi sekali sehingga menimbulkan instability. Jadi dalam hal itu kita setuju untuk mengurangi keresahan masyarakat dengan memberi tambahan ke daerah supaya daerah punya cukup uang untuk membangun dan menjalankan programnya, sehingga tadi kerentanan tadi bisa diredam sedikit. Jadi kita nggak ada gunanya menghemat uang kalau keributan di mana-mana dan kita nggak bisa ngebangun. Ini sepertinya rugi, tapi sedikit nanti untungnya banyak ketika ekonominya stabil. Saya bukan orang baik, saya orang pelit. Jadi kalau saya ngeluarin uang, saya pengen return yang besar. Jadi nggak ada masalah tentang pembiayaan. Apalagi kalau saya bilang tadi, mereka atau semua tahu bahwa prospek ekonomi kita bagus. Mereka akan berebut belanja, beli surat utang pemerintah Indonesia. Purbaya sekarang menjadi jagoan aspirasi rakyat. Tolong Pak Presiden dikasih penjagaan yang aman buat Menko Purbaya, soalnya di Konoha ini kalau ada menteri, pejabat itu banyak musuh, banyak yang gak suka di internasionalnya. Jadi dimohon Bapak RI 1 kasih keamanan seaman-aman mungkin terhadap Menteri Keuangan kita. Sepertinya warganet benar-benar sangat begitu ketakutan sekali apabila mempunyai pemimpin yang cukup lebih jujur, baik, dan bisa bermasyarakat, mengerti kondisi masyarakat saat ini. Tidak seperti para pejabat-pejabat lainnya yang kali ini justru akan meresahkan warganya sendiri. Dan teruntungnya kali ini warganet sempat mendukung terhadap Bapak Purbaya. Namun dibalik itu semua warganet sempat merasa khawatir karena bisa saja sewaktu-waktu ada orang yang tidak pernah suka. Karena mungkin di negeri Konoha ini benar-benar banyak orang-orang yang merasa iri, merasa dengki. Hingga akhirnya terjadilah gelap mata. Dan hal inilah yang tidak diinginkan. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga terhadap Menteri Keuangan kita Bapak Purbaya Yudhi Sadewa. Dari langkah tegas yang diambil oleh Menteri Purbaya dalam memberantas korupsi juga memang sering menjadi sorotan.
perhatian nasional di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap integrasi pejabat negara soal Purbaya hadir sebagai simbol harapan baru. Bahwa kejujuran dan ketegasan masih hidup di pemerintah Indonesia. Meskipun dikenal tegas di kantor, namun di lingkungan tempat tinggalnya, Purbaya juga tetap menjadi pribadi hangat dan bersahaja. Dua sisi itulah yang membuat banyak pihak menaruh hormat padanya. Keras terhadap kejahatan, lembut kepada rakyat kecil. Kini masyarakat berharap gerakan anti korupsi yang dipimpin oleh Purbaya tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata menuju Indonesia maju. Dan ini adalah harapan kita bagi warga negara Indonesia terhadap Menteri Purbaya Yudhi Sadewa ya guys. Dan mungkin hanya ini saja video terkait dari Menteri terbaru kita. Dan saksikan terus video-video terbarunya dari Bapak Menteri terbaru kita di channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis guys.